Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Merdeka ini Kurang. Merdeka. Merdeka. Nah, gitu. Sampai ke tetangga kampung. Hari ini aku mau sharing tentang kemerdekaan tadi ya, tentang apa? Indri mengalami apa ya? Dia senang dengan yang namanya kata-kata merdeka, ya kan? Jadi memang kita ini merdeka, tapi merdeka yang seperti apa, ya kan? Kita mau belajar di sini, ya kan? Nah, kita buka di Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Amin. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ya kan? Pilihan Allah, ya, yang dimaksud orang-orang pilihan Allah ini siapa? Ya. Jadi di dalam ini orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang memang Allah pilih, Allah sendirikan, Allah pisahkan dari yang bukan pilihannya. Amin. Ya. Nah, ini sama kalau kita baca kita bandingkan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Ya, tadi dilatih dulu, ya. Terus lihat dulu ke Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Ini related dengan ayat yang tadi ya. Ya, dipanggil, ya, dipilih, dipanggil. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, ketika kita ada di dalam pilihan Tuhan, ya, kita harus menunjukkan kasih dan saling membantu. Ya, berusaha memelihara kesatuan roh. Jadi kesatuan roh ini ternyata harus diusahakan. Ya, dalam arti kita sudah menjadi satu di dalam satu roh Tuhan, ya kan? Tetapi kesatuannya, kesepakatannya, ya itu harus diusahakan oleh apa? Oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Nah, posisi ini sama tadi, terpilih. Tapi di sini dikatakan apa? Ya. Nah, tadi terpilih, di sini dikatakan apa? Kamu yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya. Dipenjarakan, atau kalau di bahasa Inggrisnya kamu ditawan, ya. Kamu yang tertawan dalam Tuhan, gitu. Ya. Tertawan. Jadi ketika kita masuk dalam pilihan Tuhan, dalam panggilan Tuhan, kita dikatakan itu kita merdeka. Amin. Amin. Tetapi ketika kita merdeka ini, ternyata kita ini juga sedang ada di dalam tawanan, gitu. Tertawan di situ, di dalam suatu panggilan, di dalam suatu pilihan Tuhan, menjadi umat pilihannya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kemerdekaan kita ini ternyata benar-benar merdeka dari apa? Benar-benar merdeka dari manusia lama kita, dari maut, dari hukum, segala macam, ya kan? Tapi kita dipindahkan di dalam tawanan Kristus. Ya, nah pelan-pelan ya. Nah, kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 23. Kisah Para Rasul 20 22 sampai 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Amin. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ya, hari ini kita ini sebagai tawanan roh. Waktu itu Paulus dia sebagai tawanan roh.
Jadi kita ini dipilih, dipisahkan, dipanggil sebagai tawanan roh. Ya, nah sebagai tawanan roh ini Paulus ini nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Tapi dia sudah dikasihkan apa yang menjadi bagian dia, yaitu apa? Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, penjara dan penderitaan menunggu dia. Ya kan? Tetapi dia sadar bahwa dia ini tawanan roh gitu loh. Jadi ketika dia ini tawanan roh dan tahu bahwa dia akan mengalami kesengsaraan, dia akan mengalami penjara, dia sadar diri, aku ini tawanan roh. Kalau roh menunjukkan aku harus menerima itu, ya aku menerima itu gitu. Sikap hatinya ini yang kita mau belajar. Ketika kita menjadi tawanan roh di dalam Kristus, dan Tuhan sudah menunjukkan apa yang akan kita alami di dunia ini, ya. Jangan mundur lagi, jangan mencelat lagi kayak yang lama lagi, ya kan? Oh, ini mana nih yang pro? Ya aku bisa pro, ya aku bisa menikmati dunia ini, ya kan? Jangan lagi di situ. Ya, tetapi roh sudah menunjukkan kita sudah menjadi tawanan dia. Ya kita mau nggak mau yang namanya tawanan, di dalam penjara, mau nggak mau apa yang kita kerjakan ya di dalam tawanan itu, di dalam penjara itu. Amin. Ya, kalau di penjara itu kita harus saling mengasihi, ya kita saling mengasihi. Kalau di penjara itu kita harus saling membantu seperti yang dikatakan tadi, ya kita saling membantu satu sama lain. Ya. Kalau di dalam tawanan itu kita saling mengasihi, ya kita saling mengasihi. Berbeda ketika dulu kita tawanan dosa, tawanan maut. Kita untuk bisa mengasihi susah, kita untuk bisa memberi susah. Ya. Yang dipikir adalah egonya diri sendiri. Ya, itu perbedaannya di situ. Ya. Tetapi ketika kita ada di dalam tawanan roh, ya, kita tetap punya kehendak bebas. Iya, kita punya kehendak bebas. Kita mau milih yang mana, ya kan? Tetapi kalau kita mau hidup sebagai tawanan roh, menikmati, menyelesaikan panggilan yang ada, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Kita hidup di dalam tawanan roh itu. Guide-nya di situ. Guide-nya adalah roh itu sendiri. Amin. Ya. Nah, kita buka Roma 8 ayat 9. Seperti apa toh hidup di dalam tawanan roh itu? Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Amin. Ya, tetapi kamu, tawanan-tawanan ini, kamu sebagai tawanan roh, kamu tidak hidup di dalam daging lagi, walaupun kita masih punya daging. Ya, kita masih punya jiwa, kita masih punya keinginan-keinginan daging. Tetapi jangan itu yang menjadi kehidupan kita. Janganlah itu yang membuat, yang memotivasi hidup kita. Tapi harus kita hidup di dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Ya, monggo. Ya kan? Kalau engkau tidak merasa aku nggak ada roh di dalamku, atau rohku, roh Tuhan, nanti kalau aku undang ya dia masuk, kalau nggak aku undang ya dia nggak masuk, apalagi ya kan seringan kita lihat, mari kita memanggil hadirat Tuhan, ya kan, mari kita supaya Roh Kudus ada di sini, ya. Itu kan berarti roh keluar masuk, ya. Orang berpikir kalau dia dalam penyembahan, kalau dia di dalam hadirat berdoa, baru rohnya turun, hadirat Tuhan turun, tidak seperti itu, ya. Hadirat Tuhan tidak seperti lagu kau datang dan pergi, nggak seperti itu ya. Dan dia tinggal tetap di dalam kita dan kita tetap di dalam dia, ya. Kan kalau namanya tawanan kan dia nggak keluar masuk bebas dalam penjara, kan? Nggak keluar masuk dan dia bebas, dia tetap ada di dalam penjara, ya. Dia terus ada di situ, nggak kemana-mana, ya. Dia boleh aja nggak ikutin aturan dalam penjara, berisikokan sendiri, ya kan? Dia nggak dapat hak-haknya dalam penjara, dalam tawanan itu. Sama, kalau kita tidak lakukan tugas-tugas kita, bagaimana kita harus bersikap, ya, bagaimana kita tahu otoritas ada di situ, kemudian ada
ada di situ ada aturan-aturannya, ada hukumnya, ya. Di situ kita dapat dapatkan apa yang mestinya kita dapatkan. Amin. Ya. Nah, jadi ilustrasinya kalau kita di dalam penjara seperti ini. Ya. Dulu kita adalah tawanan dosa, ya kan? Ini ada penjara dosa, ini ada penjara kehidupan, ya. Kita dibebaskan oleh Kristus. Ini kita dalam penjara dosa, waktu itu udah bisa keluar, benar nggak? Ya. Karena apa? Kuncinya dipegang oleh maut. Ya. Kristus pun tidak bisa. Ya. Allah tidak bisa membebaskan kita dari penjara dosa ini. Ya. Karena apa? Ketika sebelum ada hukum Taurat, dosa belum diperhitungkan. Ketika ada hukum Taurat, baru kelihatan dosanya. Seperti apa? Nah, ketika ada hukum Taurat, bukan hukum Taurat itu dosa, bukan hukum Taurat itu tidak benar, justru hukum Taurat ini kudus, suci, ya kan? Karena kekudusan inilah maka orang akan terlihat di situ mereka tertawan oleh dosa di situ. Nah, Kristus satu-satunya cara bebaskan mereka yaitu apa? Dengan maut. Upah dosa apa? Maut. Kalau dia mau tebus yang ada di sini, berarti dia harus terima maut itu berarti. Dia harus pindah dosa kesalahan manusia ini ke dalam dirinya dan dia dihukum. Dia menerima maut itu sendiri. Ya, berarti ya di situ ya. Sehingga ketika dia menang atas maut, bebas. Nah, ketika bebas karena kasihnya, ya, kita diberikan Roh Kudus. Kita dijadikan satu dengan dia supaya apa? Supaya kita tidak kembali lagi ke situ gitu. Ya seperti pada zaman Hawa dan Hawa dulu. Dia sudah ada Roh Allah di dalamnya, tapi belum ada materai Roh Kudus di dalamnya. Ya, dia masih bisa jatuh lagi dalam dosa rohnya. Tuhan mau roh kita ini, ya, karena roh kita ini sumber kehidupan. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan? Dia bebaskan, ya, buat roh kita hidup lagi, terhubung lagi dengan Dia. Di situ kita, kalau digambarkan oleh Paulus, di situ kita berpindah penjara, ya kan? Dari penjara dosa ke dalam penjara hidup, ya. Di penjara hidup ini kita penuh dengan berkat, warisan Abraham, perjanjian dengan Tuhan yang terbaik. Nah, mau pilih yang mana sekarang? Memilih lagi. Memilih lagi sama memilih lagi? Sayangnya memilih lagi tidak bisa. Kita sudah ada apa ya? Kita ini ada di penjara dulu waktu setan dulu, waktu di penjara dosa dulu. Kita mau keluar tidak akan pernah bisa. Amin. Karena yang pegang kunci maut iblis. Sekarang kita ada di penjaranya Tuhan Yesus. Bisa keluar nggak? Baru kita yang keluar. Bisa keluar nggak? Nggak ada yang bisa. Yang pegang kunci sama Yesus. Dimeteraikan Roh Kudus. Oh, di sini kamu isinya apa? Nggak mau tahu lu gue ya. Tetap aja kamu nggak akan bisa keluar dari penjara itu. Itulah anugerah. Itulah jaminan keselamatan. Nah, tidak ada satu. Dan kalau memang benar-benar harus keluar, itu syaratnya berat. Mau keluar dari penjaranya Tuhan, ya banyak syaratnya. Suatu saat kita belajar. Ada bisa keluar, tapi ada. Dan itu susah. Bayangin, orang untuk murtad di dalam Yesus itu susah. Berbeda agama gampang. Tapi untuk keluar dari kasih karunia Tuhan dalam ikatan kasih karunia Tuhan tidak gampang. Ada syarat-syaratnya. Suatu saat kita belajar, oke? Amin. Ya, itu gambarannya. Ya, sekarang kita buka Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita harus ada di dalam tawanan roh itu. Kalau kita mau makan minum di rumahnya Tante Rere, ya, kita harus masuk di dalam rumah ini. Amin.
Ya, seperti itu. Kita harus ditawan dulu. Kalau kita mau menikmati makanan-makanan di penjara, ya misalnya di sini gedung Pane atau di penjara apa Mulu, kita harus masuk dulu ke sana loh. Nggak bisa dari luar, ya kan? Nah, sama. Kalau kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, kita harus jadi tawanan roh dulu. Ditawan di dalam kebenaran Kristus. Dulu kita nggak punya kebenaran itu. Kita mau ambil kebenaran itu nggak bisa, karena saat itu kita ada di dalam tawanan dosa. Nah, ketika kita sudah dibebaskan dan kita masuk di dalam roh, ya, menjadi tawanan roh, kita di situ mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita nyapu, ketika kita ngepel, ketika kita makan, ketika kita masak, bekerja dan bisnis, gampang gitu loh. Karena kita sudah ada di dalam. Amin. Amin. Ya. Jadi waktu kita, kalau dulu untuk kita cari waktu bisa bersama-sama, bisa fokus menyembah Tuhan, itu tidak mungkin, tidak bisa. Jadi ketika orang di luar kekristenan, di luar dia lahir baru, dia mau nyembahnya kayak apa, jadian kayak apa, ya, dia tidak akan pernah di dalam roh dan kebenaran. Walaupun mata manusia melihat dia benar, mata manusia melihat dia baik, mata manusia melihat dia kayaknya bisa nangis-nangis, bermanifestasi, ya, tapi dia masih di luar roh dan kebenaran. Tetapi ketika kita ada di dalam tawanan roh, ya, kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bahkan kita bisa masak di dalam roh dan kebenaran. Segala perbuatan kita 24 jam ada di dalam roh dan kebenaran. Tetapi 24 jam itu kita bisa tidak sepakat dengan roh. Benar nggak? Nah itu perlu yang namanya kerendahan hati, penundukan diri, mengerti tentang kebenaran itu. Sudah ada di dalam kebenaran, tapi tidak semua orang mengerti kebenaran, sehingga dia tidak pernah lakukan kebenaran di dalam kebenaran, sehingga dia tidak pernah menikmati hasil dari kebenaran itu. Ngerti ya? Ngerti ya? Amin. Seperti itu. Jadi langkah bagian untuk kita di dalam roh dan kebenaran itu bukan bagian kita, itu sudah dilakukan oleh Kristus. Ya. Karena pekerjaan Kristus dan kita percaya dengan iman, dengan mulut mengaku, kita diselamatkan, kita masuk di dalam tawanan roh. Bagian Kristus di situ memberikan semua rohnya, kemampuan, potensi-potensi ilahi, kebenaran-kebenaran Dia. Bagian kita belajar di situ. Amin. Bertumbuh di dalam pengetahuan akan Kristus, bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran-kebenaran Kristus, sehingga kita tidak berusaha lagi untuk selamat, kita tidak berusaha lagi untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita tidak berusaha lagi, ya, untuk layak di hadapan Tuhan, tapi kita menggunakan kebenaran yang sudah ada, menggunakan kekudusan yang sudah ada, menggunakan kelayakan yang sudah ada, ya, untuk menyembah Dia, untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Seperti itu, ya. Di ayat tadi udah Roma 8 ayat 9-10 ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh ini akan mati karena tubuh ini ya dosa, karena dosa. Ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Makanya Tuhan ada firman, kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkil aja matamu. Kalau tanganmu membuat kamu berdosa, potong tanganmu. Bukan Tuhan mengajari mutilasi, bukan, ya kan? Ya, enggak. Tetapi artinya apa? Fokusmu adalah roh, bukan fisik, bukan tubuh. Biar fisik dan tubuh ini melihat apa yang ada di dalam roh. Jiwa kita belajar dari roh kita, sehingga itu akan mengikuti dengan sendirinya. Amin. Tapi kalau kita belum mengetahui tentang kebenaran yang sudah ada, kita memaksakan diri untuk aku harus hidup benar, padahal kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Kebenaran-kebenarannya dicocokkan dengan waktu masa dia ada di tawanan dosa, nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Amin. Amin. Ya.
Sehingga hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Bagian Kristus, keselamatan, kekudusan, kebenaran, kelayakan kita sudah terima. Dan kita ditawan di situ, dipenjarakan di situ, menjadi orang-orang pilihan Allah. Nah, hari ini kita hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalamnya, kita belajar apa sih kebenaran-kebenarannya, apa sih buah-buahnya, yaitu akan membuat karakter kita sama seperti roh yang di dalam hidup kita. Roh karakter kita yang lama semakin lama akan semakin pudar, karena kita tidak tunduk lagi pada yang lama, tetapi kita menundukkan diri kita kepada yang baru. Amin. 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 Merdeka. Merdeka. Tuhan Yesus.